dalam diri saya ini. Dalam satu manusia saya, ada 3 realita. Tubuh ini realita. Saya punya tubuh. Saya punya firman, pikiran. Saya punya roh. Saya ada roh, saya ada tubuh, saya ada firman. Tapi hanya ada satu manusia. Nah, Allah itu, Sang Bapa itu, dia memiliki firman. Dia juga memiliki roh, tapi hanya ada satu Allah. Gitu. Nih, kalau tubuh saya ini manusia, maka firman yang di dalam tubuh saya dan roh yang ada dalam tubuh saya pasti manusia dong. Tapi tidak ada 3 manusia kan? Nah, kalau Allah yang esa itu adalah Bapa, maka firman pikiran yang di dalam Bapa itu dan roh yang di dalam Bapa itu, yaitu Roh Kudus, pasti Allah. Hanya ada satu. Gitu. Oke Kak, ada lagi mau saya tanyakan. Misalkan kalau kita kayak meninggal begitu, apakah kita langsung merasakan, misalkan orang ini masuk neraka, apakah dia langsung merasakan dampak dari neraka itu atau gimana Kak? Nanti neraka itu akan dinyatakan ketika hari kebangkitan. Untuk sekarang itu disebut dengan alam maut atau Tartarus ya. Jadi ketika orang sekarang meninggal, ketika dia percaya kepada Kristus, ada orang mati, misalnya sekarang ada orang mati. Nah, dia percaya kepada Yesus, maka malaikat akan menuntun jiwanya ke Firdaus. Tapi kalau ia tidak percaya Yesus, maka dosa-dosanya akan menyeret dia ke alam maut. Jadi orang masuk neraka itu, yang buat orang masuk neraka, yang buat orang masuk alam maut itu adalah dosa-dosanya. Jadi ketika misalnya kamu mati hari ini, misalnya kamu orang percaya Yesus, maka malaikat akan membawa rohmu ke alam maut. Malaikat akan membawa rohmu ke Firdaus. Ya, nanti kamu baca. Jadi kayak tidak menunggu lagi. Jadi menunggu sebelum hari penghakiman, betul. Soalnya kan ada juga firman yang mengatakan kalau akan ada saatnya kita akan dipisahkan begitu. Iya, kita akan dipisahkan karena pemisahan itu udah terjadi ketika kamu mati. Ketika kamu mati, kamu percaya Yesus, maka kamu dipisahkan dengan orang yang tidak percaya. Karena tempat orang percaya dan orang tidak percaya itu tidak sama. Orang yang percaya Yesus ketika dia mati hari ini, orang yang percaya Yesus akan dibawa malaikat ke Firdaus. Dan orang-orang yang di Firdaus ini menunggu hari penghakiman. Nah, ketika orang tidak percaya Yesus meninggal, misalnya dia udah dengar Injil, tapi tetap menolak percaya Yesus, maka dosa-dosanya akan menyeret dia ke alam maut, ke Tartarus. Di sana dia akan menunggu hari penghakiman untuk dilemparkan ke neraka. Gitu. Jadi pemisahan itu sudah terjadi sejak kematian. Seketika kamu mati, pemisahan sudah terjadi. Makanya setelah kematian nggak ada pertobatan lagi. Gitu. Okay. Karena yang buat orang masuk neraka itu adalah dosa-dosanya. Orang-orang sekarang kan kejar cari-cari pahala, cari-cari apa? Ayo banyakin pahala biar kita masuk surga gitu ya. Nanti ketika perbuatan baikmu ditimbang lebih banyak dari dosamu, maka kamu masuk surga. Apakah perbuatan jahat bisa dihapuskan oleh perbuatan baik? Itu nggak bisa. Misalnya ya, kamu melanggar lalu lintas, lalu kamu pergi ke pengadilan. Benarkah kamu telah melanggar lalu lintas? Betul. Tapi kamu bilang, Pak, tapi saya udah berbuat baik, saya udah bersedekah, saya udah begini, begitu. Nah, apakah kamu akan dibebaskan dari hukumanmu? Enggak. Kamu tetap dihukum, nggak peduli seberapa banyak perbuatan baikmu. Karena yang membuat kamu ke neraka, karena yang membuat kamu ke penjara adalah perbuatan jahatmu itu.
Nah, orang ke neraka itu karena perbuatan jahatnya. Jadi kalau ada orang bilang, mari berbuat baik untuk agar dosa kita dihapuskan, itu hanya omong kosong dan hanya berharap pada angin. Dan itu tidak akan terjadi. Karena tidak ada penghapusan dosa tanpa kurban. Dan kita di dalam Kristus, kita sudah memiliki pengampunan dosa karena kita sudah memiliki kurban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Gitu, ya. Oh, oke Kak. Sama satu lagi Kak mau tanya, apakah pengangkatan orang-orang percaya orang-orang percaya itu pada saat sudah meninggal atau masih hidup begitu? Pengangkatan itu nanti pada hari kebangkitan. Oh, kayak kan yang film itu saya lihat. Oh, enggak. Itu saya enggak menerima itu. Bagi saya itu tidak tepat. Karena itu pandangan eskatologi premilenium. Ya, pengangkatan itu tidak terjadi sebelum aniaya. Dia itu terjadi pada hari kebangkitan itu. Jadi ketika Yesus datang di awan-awan, dia datang untuk membinasakan antikristus itu. Orang-orang mati dibangkitkan, baru kita yang masih hidup ketika dia datang, kita akan diangkat. Nah, itu pengangkatan itu. Bukan orang diangkat, tiba-tiba hilang. Lalu nanti... Ada juga yang firman bilangnya kayak 2 orang di tempat tidur, 1 yang terangkat, 1 yang tidak, ada yang di ladang. Itu tentang penghakiman. Itu bukan tentang pengangkatan. Itu tentang penghakiman. Ya. Oh iya. Itu bukan tentang pengangkatan itu. Baca konteks ayatnya. Jadi pengangkatan itu nggak akan terjadi sebelum hari kebangkitan. Kita baca ya dalam 1 Tesalonika ya. Yang mengatakan kita diangkat dulu, baru nanti Yesus datang, baru kebangkitan terjadi, itu salah itu. 1 Tesalonika 14 ya, 1 Tesalonika 4 ayat 14-15. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya rapture sebelum kebangkitan itu nggak mungkin terjadi. Karena pengangkatan itu terjadi setelah kebangkitan orang mati. Orang mati dulu dibangkitkan, baru kita diangkat. Bukan diangkat dulu baru kebangkitan, itu nggak benar. Gitu ya? Oh iya, paham. Oke. Itu saja sih. Ya, kita lanjut ya ke yang lain ya. Iya. Oke. Cara tahu saya beriman, Kak? Kamu enggak takut mati, kamu enggak takut miskin. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan Pak, mau tanya apa? Saya tak mau tanya apa-apa. Terus ngapain naik ke atas? Saya hanya mau menanyakan. Katanya enggak mau bertanya apa-apa. Yesus itu adalah utusan Allah. Amin ya Allah. Ya, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Mana buktinya Yesus adalah utusan Allah? Kalau Allah kan di dalam Alkitab kami nggak ada Allah, Pak. Di Alkitab kami adanya Bapa, Allah Sang Bapa, bukan Allah. Allah itu hanya dalam iman. Dalam iman kami tidak ada Allah. Terus Tuhan orang Kristen itu ada berapa? Hanya satu. 1 Korintus 8 ayat 6. Katanya ada 3. Ada Yesus, Roh Kudus. Yang 3 itu kan realitanya Allah itu.
Hakikatnya hanya satu, realitanya memang ada 3. Bapa, firmannya sendiri yaitu Yesus, dan rohnya sendiri yaitu Roh Kudus. Kamu ada berapa? Kamu ada 3 enggak atau 1? Kamu 1 kan? Tapi kamu punya 3 realita. Kamu punya tubuh, kamu punya firman atau pikiran, kamu punya roh. Tubuhmu bukan pikiranmu, pikiranmu bukan rohmu, tapi hanya ada 1 manusia. Apakah kamu ada 3? Saya itu 1. Kamu itu hanya 1, bukan 3. Tapi ada 3 realita. Nah, Allah kami pun hanya 1, tapi ada 3 realita. Bapa, pikirannya atau firmannya, dan rohnya. Tapi tidak ada 3 Allah, tidak ada. Sama seperti kamu. Kamu hanya 1 manusia, tapi kamu punya 3 realita. Kamu punya tubuh, kamu punya pikiran atau firman, kamu punya roh. Tapi hanya ada 1 manusia kan? Iya. Terserah kakak lah. Ya memang jangan penting, bilang terserah, yang penting. itu iman kami. Ya kalau kamu tidak bisa mengerti ya itu urusanmu. Ya iman saya tetap agama Islam. Ya saya tidak peduli, wong kalian datang 700 tahun setelah kami kok. Nggak apa-apa. Kalian datangnya belakangan, nggak apa-apa. Iya, Mau kalian ngaku-ngaku paling benar, paling oke, monggo. Nggak apa-apa. Tapi fakta yang tidak bisa kamu tutupi, kamu tidak mengambil bagian di dalam janji Abraham yang lahir dari keturunan umat pilihan. Karena datangnya dari bangsa Arabia. Kalian tidak mengambil bagian di dalam perjanjian kerajaan kekal tunas Yehuda. Karena di dalam iman orang Yahudi bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Arab. Jadi kalau kalian mengklaim bahwa kalian yang paling saya iman kepada Allah Muhammad Rasulullah. Ya tidak apa-apa. Tapi fakta yang nggak bisa kamu pungkiri adalah kalian datangnya belakang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau kamu mengatakan begini itu urusan iman kamu, bro. Tapi kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu lebih duluan daripada kami. Kalian jauh di belakang. Gitu, ya? Sudah saya turun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, enggak apa-apa. Makasih, Kak. Iya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Anda turun.